Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Mari kita mulai selalu dengan ngopi dulu. Ini kopinya kopi masih tetap kopi Arabica Pocoranaka ya. Kopinya sedikit tapi saya buat sangat hitam supaya nendang ya. Sabtu pagi ini supaya saya bisa kerja. Pagi ini banyak kerjaan yang harus saya kerjakan. Nah, ini saya mulai dengan ngopi dulu. Kemarin ini tanggal 22 Oktober 2021. Kemarin katanya tanggal 1 Oktober adalah Hari Kopi Indonesia ya, Hari Kopi Nasional. Selamat ngopi. Nah, topik yang akan saya bahas hari ini adalah sebentar ya. Yang saya bahas hari ini. Mari kita bahas tentang recognition, object recognition. Kalau kita bicara tentang AI, artificial intelligence ya, ada mengenali objek, mengenali wajah, mengenali apa gitu. Nah, ternyata sering kadang-kadang orang bingung object recognition, object verification itu apa. Jadi pada prinsipnya dia adalah melakukan pemetaan, kalau recognition ya, pemetaan antara one to many ya. Jadi kalau di dalam sini kita ambil dulu ya, ini sebentar saya ambil pennya dulu. Jadi ini adalah pemetaan antara one to many. Jadi pemetaan sesuatu dari satu ke banyak ya. Nah, sebagai contohnya nih, misalnya kita memiliki sebuah model yang dilatih dengan beberapa kelas ya. Kelas 1 misalnya ini adalah kucing ya. Misalnya ini kelompok kelas 1 dia adalah kucing, kita latih. Kelompok kelas 2 adalah anjing ya. Misalnya kelompok kelas 2 adalah anjing. Dan yang ketiga adalah kuda ya. Kuda. Nah, jadi misalnya ini gini ya. Nah, jadi kalau kita misalnya ada sebuah foto katakanlah ya, fotonya ini nanti akan kita kenalkan dengan menggunakan model yang biasanya dikenal kalau di dunia artificial intelligence ya, atau ada model yang lain. Saya juga punya model lain yang namanya artificial ignorance ya, ignorance. Tapi ini biasanya di security mengignore yang lain-lain. Nanti itu cerita yang terpisah ya. Kita bicara tentang artificial intelligence ya, mengenali objek. Nah, sekarang katakanlah kita punya sebuah gambar lain ya. Ini misalnya sebuah gambar ini ya. Nah, gambar yang ini apa ya? Ini adalah objek apa atau gambar apa atau binatang apa. Nah, sebetulnya yang dilakukan oleh model AI itu adalah membandingkan ya si gambar ini dengan gambar-gambar yang lain ya. Nanti hasilnya apa? Nanti hasilnya dia disebut setelah dibanding-bandingkan, ini adalah kucing katakan ya. Hasilnya adalah kucing. Nah, sebetulnya yang terjadi apa? Sebetulnya yang dilakukan, dia akan membandingkan gambar ini dengan setiap kelas ya. Misalnya dibandingkan, dia dikenali dengan kelas pertama 95%. Kelas kedua mungkin ini dia 59% kemiripannya. Dan untuk kelas ketiga yang mana ini kuda itu ya, kemiripannya mungkin 3% gitu. Sehingga kalau kita dari hasil semua ini, si object recognition ini dia akan memilih yang paling banyak, yaitu kucing 95%. 95% ini kita sebut juga sebagai level confidence ya. Confidence level. Jadi kita melakukan recognition, confidence kita ini adalah kucing 95%. Nah, kalau kita sekarang misalnya punya gambar ya, gambar lain ya. Ini kebetulan gambar gajah kan ya. Tapi kan di dalam di dalam kelas yang kita ada tetap ya modelnya tadi ya, ada 3 kelas. Jadi katakanlah diberikan sebuah gambar ini ya, maka kita akan melakukan recognition ya. Ini objek apa gitu ya.
Jadi ini kita lihat objek apa ya. Atau ini binatang apa gitu ya, binatang apa. Apakah ini gitu ya. Maka yang dilakukan adalah kita akan mencoba memetakan atau mencoba ini untuk setiap kelas ya, kita cek untuk setiap kelas. Katakanlah untuk kucing kita petakan, oh dia mirip kucing 43%. Anjing ini mungkin karena kupingnya lebih gede ya di situ, mungkin ini sekitar ya 49%. Dan untuk kuda mungkin ini dianggapnya kecil ya, misalnya nih 7%. Jadi kalau diberikan data seperti ini, maka sistem object recognition kita ya, akan mengatakan dia adalah anjing. Meskipun anjing ini kita sebutkan confidence level kita tuh 49%, dia di bawah 50% ya sebetulnya. Jadi kita sebenarnya nggak yakin juga nih ya ini apakah anjing atau bukan. Tapi keluaran dari pemetaan ini ya, ini adalah itu tadi ya. Jadi kalau kasih gambar ini dia akan bilang anjing. Dia tidak bisa memisahkan dari yang lain ya, karena dia kenalnya cuma 3 objek ini, 1, 2, 3 ini ya. Jadi di antara objek 1, 2, 3 ini mana yang paling dekat? Maka yang paling dekat adalah anjing meskipun dia adalah 49%. Inilah sebabnya kita sering katakanlah ya kalau ada orang misalnya object recognition atau face recognition keluarannya salah ya, karena ini sebetulnya output dari si engine-nya seperti ini, namanya pemetaan seperti ini. Tapi untuk ini kita punya aplikasi di atasnya ya, misalnya application di atasnya yang sebenarnya menggunakan ini ya, menggunakan si model ini di bawahnya. Maka si application ini akan memanggil model ini, baik modelnya itu berupa library atau AI engine-nya ini berupa API, apapun lah ya. Tapi pada prinsipnya dia akan melempar ini kepada AI engine. AI engine akan bilang, oh ini datanya yang diberikan tadi ini anjing 49%. Maka si aplikasi inilah yang kemudian dia harus menentukan atau memberikan keluaran. Misalnya nih kalau 49% ya, kita buatkan misalnya diaplikasikannya nih ya. If dia 49% maka tidak dikenali keluaran dari aplikasinya ya. Misalnya kita pengennya begitu ya, kalau kasih gambar gajah dia akan tidak dikenali. Maka yang sesungguhnya di aplikasi kita buat ya, bukan di engine-nya, bukan di engine-nya. If katakanlah apa? Confidence levelnya ya, confidence level lebih kecil katakanlah berapa? 80% ya. Kalau di bawah 80% maka kita keluarkan output tidak dikenali. Jadi AI engine-nya tetap mengeluarkan tadi ya anjing 49%, tapi aplikasi di atas kita lah ya, aplikasinya inilah yang akan mengeluarkan dia tidak dikenali. Karena dia sebenarnya confidence levelnya di bawah 80% ya. Jadi ini ya, jadi itu ya. Jadi tetap si AI engine-nya bilang 49% ya. Tapi aplikasi. Jadi ini tugas dari aplikasinya bukan AI engine-nya ya. Ya, jadi ini yang disebut pemetaan one to many ya. Kalau gambarnya kucing ya karena kucingnya tadi dia di atas 80% ya tadi ya, di atas 80% ya. Jadi kalau kita tetap ke kode di atasnya, aplikasi di atasnya, kita buat if confidence di bawah 80%, maka ini bisa juga dibalik ya sebenarnya. Maka kita keluarkan tidak dikenal gitu ya. Kalau tidak dikenal ya, jadi tadi ya seperti itu. Else kalau di atas itu atau balik ininya ya, maka dia disebutkan apapun yang keluaran dari AI engine-nya. Kucing 95% misalnya gitu ya. Ya, ini jadi pemetaan one to many. Nah, ada satu lagi yang ini kita sebut verification. Nah, bedanya kalau dengan verification itu adalah pemetaan one to one ya. Jadi antara si satu gambar dengan gambar yang lainnya. Jadi kalau misalnya kita diberikan dua buah gambar 1 dan gambar 2, maka proses verification ini sebetulnya adalah membandingkan seberapa dekatnya antara gambar 1 dengan gambar 2. Beda ya dengan recognition. Kalau recognition tadi milih, kalau ini dia melakukan perbandingan, verify. Misalnya gambar 1 dengan gambar 2. Seberapa
dekat ya, seberapa mirip gambar satu ini dengan gambar dua. Misalnya katakanlah yang outputnya dari sini bilang 95% ya. Jadi dia tidak peduli kelas-kelasnya ya, jadi dia tinggal membandingkan dua buah gambar ini atau dua buah objek ini, seberapa dekatnya gitu ya. Jadi ini 95% ya. Oke. Ntar ini kita ambil contoh lagi ya sebentar. Saya ambil lagi contoh yang lebih, ini lagi contoh satu lagi ya, kita copy slide-nya dulu ya misalnya. Sebentar, kita copy slide tapi kita ganti gambarnya ya, kita gambar. Kalau tadi kan kucing dengan kucing ya. Sekarang kalau kita ganti gambar yang satu lagi, ini adalah misalnya gajah dengan kucing ya. Ya dengan kucing, kita ukurannya kita besarin, kita samain dulu ya ukurannya supaya mirip ya. Oke ya, mirip. Oke. Mirip. Nah, sekarang kita mau lakukan verifikasi ya pemetaan ini ke sana gitu ya. Jadi kalau ini pemetaan ini gambar satu dengan gambar dua itu semirip apa ya, verify gitu ya. Oh, ini nggak bisa dihapus nih kayaknya. Hapus nggak ada. Ya sudahlah ya, kita timpa aja dengan pena warna merah ya. Oke. Nah, jadi kalau tadi gambarnya adalah kucing dan kucing, kalau ini misalnya gambar ini ya, tetap kita melakukan verifikasi gambar satu dengan gambar dua ya, ini gambar satu ya, ini gambar satu, gambar satu dengan gambar dua ini seberapa dekat? Nah, hasilnya bukan 95% tapi 43%. Ya, 43% tadi ya. Oh iya 43% ya, 43% ya. Kalau kucing 95%. Jadi beda ya. Kalau recognition itu mencari dari melakukan ini semua misalnya ini misalnya barusan kan kita tadi kalau recognition ini misalnya kita punya 3 kelas tadi ya, kucing, anjing, kuda. Katakanlah kita punya kelas lain. Misalnya kelas 4 adalah gajah, kelas 5 adalah bebek ya. Kelas 6 adalah ayam ya, kelas 7 adalah dan seterusnya. Kita misalnya punya banyak yang lain ya. Misalnya 7 ikan paus ya, yang beda. Ikan nggak tahu ikan paus, 8 apapun ya. Nah, jadi nanti kalau kita ingin melakukan recognition ya, objeknya apa, maka si kucing tadi akan kita cek tadi ke 8 kelas ini ya. Jadi 8 kelas ini akan dicek satu persatu. Bukan hanya 3 aja ya, 8 kelas. Jadi kalau kelasnya banyak, misalnya kita ada 3.000 ya, dia akan dicek 3.000 ya. Dicek satu-satu ya. Nanti gambar si yang kucing itu akan ditanyakan ya. Kalau di verification kan enggak, cuma 2. Jadi dia enggak peduli jumlah kelasnya ada berapa ya. Sebenarnya bukan cuma peduli kelasnya seperti apa ya. Tapi kita lihat 2 gambar ini kedekatannya seperti apa. Jadi dia sangat scalable. Kalau tadi akan dicek, misalnya tadi kelasnya ada 1.000 ya, dia akan ngecek satu-satu ini ke 1.000 itu ya. Jadi kita seolah-olah akan melakukan proses verifikasi ini ke 1.000 kelas itu ya. Jadi gambar satu ini dengan kelas yang kedua, dengan yang kelas 3, kelas 4, kelas 5 terusnya gitu. Semoga itu jelas tentang perbedaan antara recognition dan verification, object recognition dan object verification dalam artificial intelligence. Kita akhiri dengan ngopi dulu. Udah dingin Habis. Kita ngopi lagi ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.